Halo para pecinta timnas Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu membahas, selalu menyajikan diskusi-diskusi mengenai perkembangan terbaru timnas Indonesia, utamanya nanti menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, buat kalian yang baru menonton atau buat kalian yang masih setia mendengarkan atau menonton video-video di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan stay tune terus di channel ini untuk mendapatkan updatean terbaru dari perkembangan timnas Indonesia. Nah, teman-teman, yang terbaru di video kali ini adalah soal Martin Paes yang ternyata teman-teman belum bisa bermain untuk Indonesia saat Indonesia bertanding melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September mendatang. Jadi udah tinggal menunggu hari nih padahal gitu, tapi nggak bisa. Dan persoalan yang kenapa Martin Paes masih belum bisa bermain untuk timnas Indonesia di laga pertama pada 5 September nanti, itu karena PSSI telat mendaftarkan Martin Paes ke AFC. Dan pertanyaannya sekarang adalah, kok bisa PSSI sampai telat mendaftarkan Martin Paes ke AFC? Padahal pertandingan melawan Arab Saudi itu adalah pertandingan yang maha penting gitu. Nah, jawabannya teman-teman adalah karena Martin Paes terkendala peraturan AFC. Martin Paes ini kan baru mendapat persetujuan dari FIFA pada tanggal 18 Agustus kemarin. Memang dengan sudah diumumkannya oleh PSSI bahwa Martin Paes sudah secara resmi bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga, kita berharap bahwa Martin Paes itu bisa langsung bermain saat Indonesia melakoni laga tandang melawan Arab Saudi. Harapan dan ekspektasi kita begitu, karena kita memang sedang sangat membutuhkan jasa dan kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang timnas Indonesia. Ya, sebabnya adalah karena tim yang akan kita hadapi adalah Arab Saudi, tim langganan Piala Dunia, yang pada Piala Dunia 2022 lalu, tim ini mampu mengalahkan Argentina di fase grup, yaitu dengan skor 2-1. Padahal saat itu Argentina sedang dalam rekor lebih dari 30 pertandingan tidak terkalahkan. Dan Arab Saudi lah yang memutus rekor positif tersebut. Hebohnya lagi, saat itu Argentina juga adalah calon favorit juara dunia. Yang meskipun kalah di laga awal, akhirnya Argentina keluar sebagai pemenang, sebagai champion, sebagai juara dunia di akhir pesta olahraga terakbar tersebut. Itulah salah satu alasan kenapa kita sangat berharap, sangat menginginkan Martin Paes ini bisa bermain saat Indonesia melawan Arab Saudi. Tapi ternyata teman-teman, ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah mengetahui ada aturan AFC yang menyatakan, ini disampaikan oleh anggota Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga, bahwa PSSI harus mendaftarkan pemain untuk match pertama putaran yang ketiga itu pada tanggal 5 Agustus 2024. Sementara kemarin proses Martin Paes ini baru selesai pada tanggal 18 Agustus. Jadi itulah sebabnya kenapa Martin Paes tidak bisa bermain pada match pertama putaran ketiga, yaitu ketika Indonesia melawan Arab Saudi. Ini artinya teman-teman bahwa Martin Paes memang harus bersabar meskipun dia sendiri sudah tidak sabar ingin segera berkumpul dengan pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Memang dia tidak bisa bermain saat Indonesia melawan Arab Saudi di match pertama. Tapi nanti pada pertandingan kandang, pertandingan kedua ketika menjamu Australia, dia sudah dipastikan bisa dimainkan. Martin Paes dipastikan bisa didaftarkan saat timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September nanti. Kata Arya Sinulinga, melanjutkan penjelasannya, batas pendaftaran pemain untuk match kedua itu tanggal 3 September. Jadi Martin Paes sudah didaftarkan dan sudah bisa bermain saat Indonesia melawan Australia di GBK. Karena Martin Paes belum bisa bermain pada pertandingan pertama teman-teman, maka Indonesia tetap akan mengandalkan jasa Hernando Ari di bawah Mister Gawang. Nah, selama ini memang Hernando Ari ini telah menjadi andalan utama di bawah Mister
timnas Indonesia. Kiper berusia 22 tahun ini cukup bisa diandalkan dengan save-save krusialnya selama bermain untuk timnas Indonesia. Kita harus yakin teman-teman bahwa timnas Indonesia bisa mengatasi permainan Arab Saudi pada tanggal 5 September nanti. Dan menurut saya sih ya ada kemungkinan bagi timnas kita untuk bisa mengatasi atau bahkan menghajar habis-habisan Arab Saudi di kandangnya sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang kemungkinan bisa mengatasi atau bahkan ya mengajar mengalahkan Arab Saudi di kandangnya sendiri? Ya karena yang pertama, tren Arab Saudi ini sedang menurun teman-teman. Jadi setelah menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama grup F pada Piala Dunia tahun 2022 lalu, Arab Saudi mengalami kesulitan untuk menemukan bentuk permainan terbaiknya. Tim yang dilatih oleh Roberto Mancini ini itu hanya menang 6 kali, kemudian imbang 3 kali, dan kalah sebanyak 5 kali. Akibatnya Arab Saudi hanya sampai di 16 besar Piala Asia tahun 2023 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup. Apa yang telah dicapai oleh Arab Saudi ini itu persis seperti apa yang juga dialami atau dicapai oleh timnas Indonesia tahun ini. Jadi timnas Indonesia itu kan lolos juga ke 16 besar Piala Asia tahun 2023 dan melaju juga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F. Karena memiliki fakta yang sama, maka tidak ada alasan bagi timnas Indonesia untuk minder saat menghadapi Arab Saudi nanti. Sekali lagi, pencapaian Arab Saudi baik di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia itu sama dengan timnas Indonesia. Jadi seharusnya pada pertemuan pertama nanti, kedua tim itu akan bermain sangat kompetitif. Dan kalau bisa Indonesia ya harus mampu menghajar Arab Saudi di kandangnya sendiri. Kita kasih pelajaran gitu. Apakah ada kesempatan atau peluang untuk menghajar Arab Saudi di kandangnya sendiri? Tentu saja ya ada gitu ya, karena tidak mungkin tidak ada tim yang terbebas dari kelemahan atau kekurangan, di mana kelemahan atau kekurangan tersebut itu bakalan menjadi kekuatan atau peluang bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan lawan-lawannya. Nah, yang kedua, faktor kenapa timnas Indonesia bisa menghajar Arab Saudi adalah karena pengalaman Indonesia yang pernah menang di Asia Barat. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong itu memang pernah punya pengalaman menang di Asia Barat, teman-teman. Momen itu terjadi di matchday pertama grup A kualifikasi Piala Asia tahun 2023. Saat itu timnas Indonesia bertemu tuan rumah Kuwait dan menang dengan skor 2-1. Secara materi pemain, timnas Indonesia saat itu kalah jauh dengan komposisi pemain saat ini gitu. Yang sebagian besar timnas Indonesia saat ini dihuni atau diisi oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Meskipun ranking FIFA Kuwait dan Arab Saudi itu bedanya sangat jauh, tapi paling tidak Indonesia memiliki modal yang cukup bagus untuk melawan Arab Saudi nanti. Artinya, secara komposisi pemain, timnas Indonesia saya yakin bisa mengimbangi para pemain Arab Saudi. Sama seperti saat Arab Saudi memiliki keberuntungan atau keajaiban bisa mengalahkan Argentina, bisa saja pada laga nanti Indonesia juga memiliki kesempatan, memiliki keajaiban untuk mengalahkan Arab Saudi. Meskipun demikian, tentu saja keajaiban menurut saya juga akan turun atau akan terjadi seiring usaha maksimal yang kita lakukan di atas lapangan. Selama tidak ada usaha yang dilakukan secara maksimal, maka ya keajaiban saya kira juga akan malu untuk datang gitu. Sehingga Dewi Fortuna tidak berpihak kepada ya tim-tim yang tidak mengeluarkan kerja keras maksimal di atas lapangan. Karena saya tetap yakin bahwa keberuntungan, keajaiban, apa yang disebut sebagai gol dari langit itu bukan terjadi begitu saja. Gol-gol yang diciptakan mungkin, walaupun misalnya kesannya seperti gol giveaway, gol yang terberi gitu dari langit, tapi itu pasti dicapai dengan kerja maksimal, persiapan yang maksimal, eksekusi yang juga sangat sempurna atau maksimal juga di atas lapangan. Maka kemudian kalau itu sudah terjadi, ya barulah kemudian keajaiban atau
keberuntungan terjadi gitu. Kondisi atau faktor yang ketiga kenapa Indonesia bisa saja nanti mengimbangi atau bahkan mengalahkan Arab Saudi adalah karena Arab Saudi sering kalah ketika main di kandang mereka sendiri. Catatan positif punya timnas Indonesia yang pernah mengalahkan tim dari Asia Barat itu sangat cocok dengan rekor buruk Arab Saudi di kandang mereka sendiri. Pernah pada tahun 2023 lalu, Arab Saudi kalah 7 kali dari 8 laga kandang awal yang dijalani di tahun tersebut. Artinya, Arab Saudi juga bukan tim yang benar-benar tidak bisa dikalahkan. Tim ini punya celah, juga punya kelemahan. Oleh karena itu, timnas Indonesia harus mampu memanfaatkan celah dan kelemahan tersebut untuk mengalahkan tim besutan dari Roberto Mancini ini. Ya, sekaligus mempermalukan pelatih sekaliber Roberto Mancini. Apalagi ya, Sintayong juga berkaliber dunia. Nah, jika Arab Saudi kalah dari timnas Indonesia, maka masa depan Roberto Mancini menurut saya kemungkinannya itu juga akan langsung dipertimbangkan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Karena sudah ada beberapa pelatih yang nasibnya itu selalu berada di tangan timnas Indonesia. Yaitu misalnya ketika sebuah timnas dikalahkan oleh timnas Indonesia, pelatihnya langsung berujung pada pemecatan. Inilah yang juga terjadi kepada pelatih Vietnam saat 2 kali dikalahkan oleh timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Beberapa hal mungkin tidak terlalu detail informasinya, tapi mudah-mudahan itu menjadi catatan bagi saya pribadi agar nanti ketika saya mengunggah video-video berikutnya saya lebih detail menjelaskan persoalannya dan analisisnya, begitu ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman misalnya punya ide atau gagasan apa yang mungkin perlu saya bahas dari timnas Indonesia, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya kira itu yang bisa saya bahas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.